Oke. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024, siap mengikuti retret selama sepekan mulai hari ini 21 Februari 2025. Yang Anda saksikan adalah visual terkini sejumlah kepala daerah yang sudah tiba di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti kegiatan retret. Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nadia Soraya yang sudah berada di lokasi, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Nadia, siapa saja kepala daerah yang sudah tiba untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah hari ini? Ya, selamat siang Eva, menjelang sore, di mana saat ini adalah situasi jelang kedatangan para kepala daerah begitu, di mana jumlahnya ada sebanyak 503 kepala daerah yang terdaftar begitu, di mana saat ini memang belum dilakukan sterilisasi di sini dan belum ada tanda-tanda kedatangan dari para kepala daerah, yang di mana saat ini kepala daerah masih berada di lokasinya adalah di Rindam begitu ya, dan nanti akan menuju ke depan Akmil atau Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Nantinya setelah tiba di sini sekitar 20 meter nih di belakang saya, di mana juru kamera Firman Advirani akan menunjukkan kepada Anda sekitar 20 meter menuju ke Wisma Sumbing. Nanti para kepala daerah akan turun terlebih dahulu di bus, di mana masing-masing bus ini berisi kurang lebih 30 kepala daerah sesuai dengan peletonnya masing-masing begitu. Dan nanti setelah dari 20 meter tersebut, tepat di seberang dari Akademi Militer, mereka akan masuk terlebih dahulu ke Wisma Sumbing yang berada di sebelah kiri saya. Setelah itu nanti masuk ke dalam, akan dilakukan briefing terlebih dahulu oleh pihak Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan nanti setelah itu akan dilakukan baris berbaris, di mana saat berbaris-berbaris itu nanti akan memutar di bagian belakang dari Wisma Sumbing dan langsung masuk menuju Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah begitu. Dan tadi juga kita dengar bersama-sama pernyataan gitu ya dari Wamendagri Bima Arya yang mengatakan bahwa untuk merespon berita yang sedang ramai saat ini, di mana ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menunda perjalanan mengikuti retret pada hari ini hingga tanggal 28 Februari 2025 nanti. Ini disampaikan tadi dari Wamendagri sendiri begitu, bahwa akan menunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan data pasti kira-kira berapa jumlah kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan pada hari ini. Di samping itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu kader PDIP begitu yang bernama Paramita Widya Kusuma yang merupakan Bupati Brebes ini mengkonfirmasi kehadirannya dalam retret pada hari ini, lantaran ia mengatakan kehadirannya ini adalah untuk masyarakat begitu, di mana ini dia akan melakukan pembekalan di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembekalan hari ini atau pembekalan selama 7 hari ke depan ini akan membahas sejumlah materi yang nanti akan disampaikan, mulai dari seperti pemahaman tugas-tugas pokok, kewajiban dan juga fungsi sebagai kepala daerah, di mana nanti dipaparkan terkait apa saja sebenarnya fungsi-fungsi dan tugasnya, lantaran memang mengingat tidak semua kepala daerah ini dikatakan ini memahami secara detail sebenarnya politik pemerintahan ini seperti apa. Maka nanti akan dipaparkan begitu oleh para pemateri, di mana ada 40 pemateri termasuk para menteri-menteri yang dimana
dalam agenda yang saya peroleh begitu ya, ini menteri-menteri yang akan memberikan pemaparan besok ini adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, ada juga dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini juga sejalan dengan materi-materi yang disampaikan begitu ya dari pembekalan, di mana selain juga membahas tugas pokok, ada juga nanti ada arahan terkait dengan Astacita, di mana kita ketahui ada 8 visi Astacita yang disampaikan begitu dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, di mana nanti akan dibahas terkait pokok ataupun bagaimana memahami ideologi Pancasila, bagaimana mendorong SDM unggul, begitupun juga bagaimana nantinya ini dapat menyelaraskan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu juga nanti akan membahas dalam materi terkait dengan ketahanan nasional begitu yang akan dibawakan oleh Lemhanas, yakni salah satunya adalah Gubernur Lemhanas juga nanti Aceh Hasan yang akan memberikan pemaparan kurang lebih di hari ketiga dalam retret atau pembekalan kepala daerah dalam ketahanan nasional ini nanti akan bertujuan untuk membentuk sosok ataupun kepala daerah yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional. Begitupun juga tidak hanya soal ketahanan daerah, ketahanan nasional maksud saya nanti juga akan membahas dalam materi ini itu juga terkait pengelolaan keuangan. Maka dari itu nanti akan ada pemateri dari Sri Mulyani atau Menteri Keuangan. Di samping itu juga ada pemaparan begitu ya terkait bagaimana kedekatan emosional antara kepala daerah demi membangun berbagai program-program yang diharapkan nanti akan mendorong kemajuan masyarakat daerah dan juga masyarakat Indonesia. Tentunya Eva, kita akan mendengarkan nanti bersama-sama kira-kira bagaimana kedatangan para kepala daerah ini dan kira-kira jumlahnya ada berapa kepala daerah. Hingga saat ini kita masih menunggu konfirmasi, namun hingga saat ini dari kader PDIP sendiri ini baru ada 1 kepala daerah yang dikonfirmasi hadir, yakni Bupati Brebes seperti tadi yang saya sampaikan. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya. Pemirsa, kami informasikan peserta retreat sudah berada di Rindam 4 menggunakan pakaian atau seragam Komando Cadangan Komcat untuk jalannya retreat di Akademi Militer Magelang selama 1 minggu ini. Kita bisa saksikan seragam yang digunakan adalah seragam Komcat. Sebelumnya juga pernah dikenakan oleh Menteri Kabinet Merah Putih saat mengikuti retreat pada Oktober 2024. Saat ini para kepala daerah berdatangan berada di Rindam 4 yang merupakan titik kumpul sebelum nantinya bersama-sama menuju ke Wisma Sumbing. Kami ajak Anda memantau kondisi terkini. Sudah ada jurnalis Ica Ervina yang berada di Rindam 4. Ica, dari pantauan Anda, siapa saja kepala daerah yang sudah tiba di titik kumpul Rindam 4 untuk bersama-sama nanti menuju ke Wisma Sumbing? Baik, untuk kepala daerah yang sudah tiba, kepala daerah yang sudah tiba di Rindam 4, jadi nanti salah satunya ada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kemudian juga dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, tadi juga ada sejumlah kepala daerah lainnya yang sudah tiba dan cukup banyak, dan nantinya sekitar pukul 15.00 Indonesia Barat ini akan diberangkatkan menuju ke Wisma Sumbing. Jaraknya kurang lebih 4-5 km. Nanti akan ada 14 bus yang sudah disediakan untuk mengangkut para kepala daerah menuju Akmil, Komplek Akmil Magelang, di mana di Wisma Sumbing. Informasi yang kami dapatkan memang Mendagri mengatakan dari undangan ini ada 503 kepala daerah yang akan menghadiri, namun untuk saat ini belum mengetahui total berapa yang hadir. Namun dipastikan pada hari ini pukul 15.00 Indonesia Barat akan menuju Wisma Sumbing dan akan dilakukan serangkaian penyambutan oleh drum band dari Akmil Magelang dan penyambutan lainnya dari Mendagri dan juga Gubernur Akmil. Kembali studio. Baik, Ica, apakah terlihat kehadiran dari kepala daerah
dari PDI Perjuangan karena sebelumnya sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menunda kedatangan ke retret. Ya, untuk dari partai atau dari PD Perjuangan, salah satu anggotanya ini tadi informasi yang kami dapatkan sudah tiba di bandara YIA Yogyakarta International Airport. Itu ada dari Gubernur Kalimantan atas dari rombongan Kalimantan Barat ada Ria Norsan, ini tadi sudah tiba, namun untuk kader lainnya ini karena di sini juga banyak juga masyarakat yang ingin melihat, banyak juga para masyarakat yang antusiasme untuk menyaksikan retret ini, sehingga kami tidak bisa melihat para kader PDIP lainnya yang hadir di hingga tempat ini, namun dipastikan nanti kita akan mengetahui dan menanyakan kepada Wamnasi apakah dari kader PDIP ada berapa yang sudah hadir di Rindam 4 ini. Baik, terima kasih Ica Ervina untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, Ica Ervina. Pemirsa, lalu seperti apa gambaran perjalanan retret kepala daerah dan wakil kepala daerah di Magelang? Kita sudah terhubung dengan Wakil Bupati Cianjur Ramzi. Selamat siang, Mas Ramzi. Sebentar, selamat siang. Iya, dengan Eva di studio. Ini lagi perjalanan ya? Mbak Eva. Mas Ramzi lagi perjalanan menuju ke Akmil? Jakarta. Enggak, Masih saya di Jakarta. dari Cianjur, tadi ada giat pagi, terus saya menuju ke Jakarta. Karena wakil kepala daerah ya? itu baru terlibat nanti di tanggal 27 dan 28. Iya, karena informasi yang kami dapatkan betul begitu bahwa retreat tidak hanya diikuti oleh kepala daerah tapi juga wakil kepala daerah, tapi akan menyusul ya nanti untuk ikut dalam retreat di Magelang. Kapan tepatnya menyusulnya? Keputusan terakhir sebelum pelantikan akhirnya ada surat edaran. Awalnya wakil kepala daerah itu hanya terlibat di tanggal 28 pada saat penutupan, pada saat pengarahan dari Pak Presiden, makan siang, ramah tamah sekaligus penutupan. Tapi ternyata satu hari sebelum pelantikan kemarin ada keputusan terbaru, wakil kepala daerah seluruh Indonesia dilibatkan mulai tanggal 27. Jadi tanggal 27 full dari pagi sampai malam kita mendapatkan pembekalan bersama para kepala daerah yang sudah terlebih dahulu. Ya, jadi untuk wakil kepala daerah terkonfirmasi tanggal 27 dan 28 ya, Mas Ramzi. Ya, agendanya betul. apa saja dalam 2 hari ini? Kalau tanggal 27-nya itu yang pasti ada dari pagi sampai malam, ada beberapa sesi pembekalan materi. Tapi sampai saat ini saya belum tahu materi fixnya apa, siapa yang mengisi gitu ya. Tapi yang pasti dari awal retret hari ini, seperti yang diinformasikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Kang Bima Arya, itu akan diisi oleh para para menteri, terus Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain. Oke, kalau dari Mas Ramzi sendiri persiapannya bagaimana untuk mengikuti retret? Ada persiapan khusus? Persiapan khusus sih sepertinya nggak ada ya, tapi yang pasti apapun nanti yang kita terima, khususnya untuk wakil kepala daerah, walaupun hanya 1 hari, pasti saya yakin itu mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya untuk membantu program-program kerja dari pimpinan kita, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau untuk pribadinya, ini pengalaman yang tidak bisa dilupakan sebetulnya. Iya, tentu menantikan ya Mas Ramzi bagaimana nanti pembekalan juga diikuti oleh wakil kepala daerah. Bekal apa yang paling Mas Ramzi butuhkan untuk nanti mendampingi kepala daerah dalam memimpin Cianjur? Ya, kembali lagi saya jelaskan,
Ini karena memang peraturan perundang-undangannya tidak ada program kerja dari wakil bupati. Tugas wakil bupati itu membantu program-program atau kerja-kerja Bapak Bupati gitu ya. Dan ya, alhamdulillah saya bersama Pak Dr. Wahyu, Bupati saya Cianjur, kita berkomitmen, bergandengan tangan, berkolaborasi, bekerja sama. Dan itu memang harapan dari masyarakat khususnya Kabupaten Cianjur. Mungkin mereka rindu pimpinannya kerja bareng. Oke. Dan sempat disampaikan juga oleh Mendagri bahwa momen retret bukan hanya untuk menyampaikan materi tapi juga komunikasi dua arah. Jadi mau persilahkan para peserta juga untuk menyampaikan apa yang ada di unek-uneknya. Kalau Mas Ramzi sudah menyiapkan apa untuk nanti disampaikan saat retret? Belum tahu siapa yang akan saya sampaikan atau saya tanya. Yang pasti jika dari mulai hari ini sampai nanti di tanggal 27 pembekalan yang disampaikan, materi yang telah disampaikan untuk para pimpinan daerah sudah cukup, ya ke depannya saya akan mendapatkan justru banyak informasi dari bupati saya, gitu. Tapi paling tidak tanggal 27 itu sudah bisa dipastikan kita akan menerima langsung materi yang disampaikan oleh para pemberi materi. Selebihnya kita tunggu arahan dari pimpinan kita. Baik, terima kasih Wakil Bupati Cianjur Ramzi yang sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Nanti akan menyusul ya mengikuti retret pada tanggal 27 dan 28 Februari. Terima kasih sudah bergabung Mas Ramzi. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa hari ini dimulai retret sudah hadir sejumlah kepala daerah, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang sudah tiba dengan menggunakan seragam Komcat usai kemarin resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini adalah situasi di luar Akademi Militer. Para rekan jurnalis sedang memantau untuk kedatangan para kepala daerah yang dijadwalkan hari ini memulai retret mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Nanti dijadwalkan pemirsa pukul 15 waktu Indonesia Barat, seluruh peserta retret sudah berada di Rindam 4 sebelum nantinya bergeser dengan bus ke Mesumbing, dan nanti di Mesumbing para kepala daerah akan dibagikan gelang penanda kesehatan pemirsa. Kalau warnanya hijau artinya sehat fit, kalau mendapatkan gelang berwarna kuning artinya perlu observasi. Dan jika mendapatkan gelang berwarna merah, maka perlu atensi khusus karena kondisi kesehatannya. Kemudian nanti para kepala daerah peserta retret akan dibagi per peleton di Mesumbing atau di Wisma Sumbing. Nanti akan diberikan arahan di sana dan juga akan belajar yel-yel supaya lebih bersemangat dalam mengikuti retret. Kami ajak Anda memantau kondisi terkini. Sudah ada kontributor Metro TV, Yuki Pramudia. Yuki. Halo Eva. Iya, Yuki posisinya di mana? Ini saya tepat berada di depan gerbang Rindam 4 Diponegoro, di mana para kepala daerah saat ini mulai berdatangan di kawasan Rindam 4 Diponegoro. Nantinya mereka akan transit beberapa saat di Rindam 4 Diponegoro ini dan kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan bus ke Akademi Militer. Iya, Yuki, saya kurang bisa mendengar jelas suara Anda. Kami akan memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Yuki. Pemirsa, saat ini yang Anda lihat adalah situasi di Rindam 4 Diponegoro yang merupakan titik kumpul
kepala daerah peserta retret yang tadi sudah tiba. Sejumlah kepala daerah sudah tiba di Rindam 4 yang merupakan titik kumpul untuk nantinya para kepala daerah akan menuju ke Wisma Sumbing di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret selama 7 hari ini sejak tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Jadi pemirsa, nanti setelah berkumpul di Rindam 4, selanjutnya para kepala daerah akan menuju ke lokasi transit berikutnya di Wisma Sumbing dengan menggunakan bus yang telah disediakan. Sebelum nantinya diperbolehkan masuk ke Kompleks Akademi Militer untuk mengikuti rangkaian pembekalan. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya yang saat ini sudah bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Silakan Nadia. Ya, selamat sore Eva, di mana saat ini sebentar lagi ini para kepala daerah akan tiba begitu ya di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan kita akan melihat situasi terkini di sini terlebih dahulu sebelum saya mewawancarai Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Di sini situasinya memang belum steril dan kita akan coba menanyakan kenapa sih sebenarnya belum steril, karena tadi berdasarkan informasinya ini ada sekitar jam 13 atau jam 14. Kita coba tanyakan langsung sekarang ya. Permisi Pak Bima, Pak, ini sampai sekarang belum steril Pak jalannya. Kira-kira gimana Pak nanti? Sekitar 10 menit lagi nanti peserta akan masuk bergeser dari Rindam menggunakan 14 bis. Ya, nanti jalan akan kita sterilkan. Nanti mereka turun di sana, bergerak masuk melalui pintu ini, kemudian berkumpul semua di Mes Sumbing ini. Oke. Pak, nanti setiap bis ini diisi oleh berapa kepala daerah? Ya sekitar 500 dibagi 14 saja itu. Ya dibagi per peleton lah. Pak, emang udah pasti ada 500? Karena tadi Bapak janji jam 15 nih akan ada data pastinya, termasuk untuk PDIP begitu ya Pak? Sekarang kan jam 15 kurang ya. Begitu masuk ke sini agak telat sedikit karena ternyata agak padat, agak bergeser gitu. Nanti setelah ya 15.30 lah kira-kira akan ada gambaran lebih jelas lagi. Oke, begitu. Berarti saat ini masih menunggu ya Pak. Ya. Pak, untuk alurnya Pak, kenapa ini alurnya dari Rindam terus akhirnya ke Akmil dulu begitu? Tadinya direncanakan langsung di sini, tapi kita hitung nanti mobil yang mengantarkan kepala daerah akan sangat padat di sini. 500 kepala daerah, kalau masing-masing ada yang membawa 2 kan bisa 1.000. Jadi kita padatkan di sana. Memang di sana padat sekali sekarang. Jadi nanti bergeser rapi. Nggak membuat macet ya, pakai 14 bis di sini. Pak, nanti ini kan masuk dulu ke Wisma Sumbing begitu ya Pak. Ya. Apa saja sih Pak kegiatannya nanti di dalam? Oh, di sini dirapikan lagi penggalan beton, terus ada yel-yel untuk menyemangati, ada didengar sekarang kan, ada lagu-lagu perjuangan di sana. Jadi membangun semangat lah untuk persiapan masuk ke sana untuk disambut secara resmi. Pak, ini salah satu yang menarik juga, apakah nanti pas di dalam Akmil begitu ya Pak, sudah pembekalan, ini boleh bawa handphone ataupun boleh keluar nantinya, atau seperti apa peraturannya Pak? Kita tertibkan, ada aturannya, di dalam keras handphone di silent. Boleh bawa, tapi di silent. Dan fokus kepada materi pembelajaran ya, jangan terlalu banyak main handphone, nanti pasti ada yang menegur. Oke. Pak, kalau besok nih kan ada materi dari Mendagri begitu ya Pak, langsung ya gitu ya Pak? Dibuka resmi oleh Pak Menteri. Jadi ini penyambutan, tapi acara resminya dibuka oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Lemhanas. Oke. Nanti fokus-fokusnya Pak, ini kan karena ada membahas Astacita juga begitu ya Pak. Ya. Nanti apa saja sih yang akan detail didorong begitu kepada kepala daerah begitu? Tugas pokok kepala daerah, pemahaman Astacita, dan juga bagaimana mengawal ribuan triliun uang rakyat terus kembali ke rakyat. 3.600 APBN, 1.300 APBD diberikan pencerahan oleh Pak Kapolri, Jaksa Agung, PP, BPK gitu ya, KPK gitu untuk mengawal itu dan juga membangun kedekatan emosional sesama kepala daerah dan juga kepala daerah dengan kementerian gitu. Jadi ini acaranya targetnya adalah mengawal program pro rakyat.
buat fasilitasnya Pak di dalam, karena saya dengar katanya sekamarnya juga ada yang 3-4 orang begitu ya Pak. Apa sih yang membedakan dengan retret saat menteri begitu? Dulu kami rata-rata hampir semua itu satu tenda satu orang. Nah sekarang dibagi. Gubernur itu berdua, tapi untuk bupati wali kota bisa bertiga atau bahkan berempat. Jadi lebih padat. Emang alasannya karena jumlahnya atau seperti apa? Karena jumlah tendanya tadi terbatas menyesuaikan dengan jumlah kepala daerah. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Bima atas waktunya begitu ya Pak. Semangat Pak untuk menjalani hari ini gitu ya Pak ya. Oke, ya pemirsa dan juga Eva, tadi kita sudah dengar bersama-sama begitu ya bahwa ini kurang lebih 10 menit lagi akan dilakukan sterilisasi. Setelah itu nanti akan datang para kepala daerah di mana jumlahnya yang terdaftar ada 503 kepala daerah dan termasuk untuk tadi kader PDIP sendiri tadi disampaikan bahwa hingga saat ini memang belum ada data pasti ataupun konfirmasi lanjutan begitu terkait siapa saja dan juga jumlah pastinya dari PDIP yang datang ini siapa saja begitu, meskipun sudah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait untuk menunda perjalanan ataupun hadir dalam retret yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda. Pemirsa, ada 503 kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret akan diberangkatkan bersama menggunakan 14 bus dari titik awal Rindam 4 di Ponegoro menuju titik kumpul Wisma Sumbing. Tetapi tadi disampaikan oleh Wamendagri Bima Arya untuk jumlah dari 503 ini akan dihitung kembali nanti sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Apakah seluruhnya akan hadir atau tidak? Nanti kita akan tunggu sekitar 30 menit atau kurang dari 30 menit lagi. Tetapi yang kami pastikan saat ini sejumlah kepala daerah sudah tiba di titik awal yakni Rindam 4 di Ponegoro. Nanti akan bersama-sama menggunakan bus, ada 14 bus yang akan digunakan untuk ke titik kumpul berikutnya yakni di Wisma Sumbing. Kami jeda dulu, pemirsa. Pembekalan kepala daerah wujudkan Astacita akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.